mengatakan juga pada Yohanes sendiri ayatnya. Ya, di sini kita melihat bukti bahwa sebenarnya dia dan para muridnya mampu melepaskan diri dari penangkapan, tetapi dia tidak melakukannya, bahkan memberikan kesempatan kepada para murid menyelamatkan diri dari penangkapan. Ya. 2 kali kita baca di sini. Yesus mengatakan, siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret, akulah orangnya. Mereka terjatuh, mereka bangkit lagi, kemudian ditanya sekali lagi, siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret, ini aku. Kamu tidak usah menangkap dengan tentara sedemikian, dan aku akan menyerahkan diri. Nah, Injil yang lain menceritakan satu tokoh yang lari pontang-panting di antara murid-muridnya. Jadi ternyata kalau ada cerita seperti itu, Markus menceritakan bahwa ada satu orang yang lari dan waktu dia ditangkap itu, ingin ditangkap, ketangkap bajunya dan bajunya tak yang ketangkap. Jadi dia lari dengan telanjang. Bapak Ibu perhatikan cerita itu? Nah, ya. Bagaimana bisa terjadi? Ada orang yang utuh begini, kok pakaiannya kok tidak lengkap, jadi ditarik aja dia. Pernah mikir itu? Pernah mikir itu enggak? Ya, belum pernah ya. Sekarang saya kasih ide untuk itu. Ya. Nah, Yesus tadi mengatakan dia menyelamatkan diri. Jadi kesempatannya memang saat-saat itu murid-murid diberi kesempatan melarikan diri. Karena yang harus disalibkan hanya Yesus saja. Kan gitu. Nah, salah satu yang menarik. Jadi kalau kita berpikir ada satu yang diserikan seperti itu, jadi sebenarnya tidak hanya 11 orang yang ada di situ ya. Mungkin Maria dan mungkin perempuan yang lain juga berikut di situ. Melihat. Ya. Jadi bayangkan gitu. Nah, orang itu bagaimana kok bisa terjadi tidak pakai baju yang lengkap? Kok bisa hanya pakai semacam daster atau ubel-ubelannya, kemudian ketangkep dan ditarik bajunya muncul. Dia butuh lari. Gitu ya. Bagaimana? Baru habis mandi, Pak. Gimana? Baru habis mandi. Habis mandi. Ya, kan? Bukan habis mandi. Ini tadi. Kesempatan di depan itu, murid melarikan diri, tapi paling murid melarikan diri dari Yesus. Ini slide berikutnya. Ya. Injil Markus menuliskan ada seorang yang lari dengan telanjang karena jubahnya tertangkap dan terlepas karena ia melarikan diri. Bapak William Berkeley menafsirkan bahwa orang ini adalah Markus yang akhirnya menulis Injil Markus. Bagaimana bisa muncul cerita ini? Ya? Nampaknya Markus ini adalah anak atau pemilik rumah yang dipakai untuk perjalanan. Kan terakhir lah, perjalanan terakhir kan? Ya, dapatkan satu loteng, di atasnya sudah siap. Kita melakukan perjalanan malam terakhir. Yesus membasuh kaki, Yesus mengajarkan, kemudian baru turun. Kan gitu tak? Ya. Nah, nampaknya Markus ini dia tidur, tidak ikut turun. Ya. Tetapi begitu dia mendengar bahwa ada pasukan yang beramai-ramai untuk mencari Yesus, dia bangun dari tempat tidurnya dengan baju yang hanya selembar itu, dia lari dan mengikuti sampai ke sana. Bapak William Garvey mengatakan seperti ini. Akhirnya dia jadi telanjang dan lari. Dia sudah benar-benar telanjang, ketakutan seperti itu. Nah, kita melihat di sini. Mengapa bisa sampai Markus begitu seperti ini? Nah, Markus adalah penulis Injil yang kedua. Berarti firman Tuhan selalu mengatakan rasul adalah mereka yang mengikuti Yesus dari pelajarannya sampai ke kematiannya sampai kebangkitannya, dan dia adalah saksi. Maka dari itu, tingkat yang pertama Matius dan Yohanes sebagai murid yang 12. Tetapi Injil ditulis yang kedua oleh Lukas dan Markus, yang artinya dia mungkin kelompok 70 murid ya.
akhirnya mereka pun juga kembali setia kepada Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Kepercayaan menuliskan. Biasa ya, Lukas adalah orang yang dari 70 itu yang mengikuti dan memelihara Rasul Paulus dalam perjalanannya sebagai dokter. Nah, Markus tetap di situ sebagai orang di Yerusalem yang akhirnya menjadi saksi mata yang menuliskan segala teori Yesus. Ya, Yesus ditangkap untuk memperoleh kemenangan dalam hati itu. Jadi untuk menyelamatkan murid-muridnya, gitu ya. Jadi semuanya diselamatkan. Meskipun kita melihat sejarah berikutnya adalah semua rasul itu hanya satu yang tidak mati, hanya Yohanes. Ya, jadi banyak yang disalibkan, bahkan terkenal Petrus disalibkan dalam bentuk kepala di bawah. Akhirnya disalibkan. Tetapi saat itu, saat peristiwa anak domba Allah, hanya Yesus yang disalibkan saja. Murid-murid itu beserta di situ. Itulah yang kita lihat bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita hanya percaya pada korban Kristus, bukan korban orang lain tidak layak disalibkan seperti itu. Yesus yang akan berkenan kepada Bapa. Amin. Amin. Nah, penerapannya bagi kita, marilah kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh yakin bahwa bagi semua orang yang dipanggil oleh Bapa dan datang kepada Yesus dengan percaya akan mengalami pemeliharaan dari Tuhan Yesus secara jasmani. Dikatakan dalam ayat tadi, ayat 7 dan 9, ini membuktikan bahwa apa yang engkau berikan Bapa, kita harus selamatkan sampai yakin gitu. Apapun dalam kesulitan, tetap kalau kita pegang pada Tuhan, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Yes. Wajib pemeliharaan Tuhan. Amin. Menjadikan kita boleh menikmati karena Yesus mati. Yang ketiga, Yesus ditangkap untuk memperoleh kemenangan dengan kasih, untuk memperoleh kemenangan dengan kasih, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara kekerasan dan mengerahkan pasukan. Ya, yuk kita kembali ke ayat tadi ya. Ada peristiwa yang di sini dicatat bahwa Petrus ingin melakukan kemenangan, menghindarkan kematian dan penangkapan Yesus dengan melawan tentara prajurit. Ya, nah dia mengambil pedang, meletakkan pedangnya pada telinga. Mungkin sebenarnya tidak bukan telinga, mungkin dibacok persis di kepalanya ya. Tapi yang kena telinga, itu dia meleset kena telinga. Yang di situ kita ceritakan bahwa sampai telinga itu lepas dan Yesus sempat menyembuhkan. Gitu lah. Ya. Dan Yohanes tidak menceritakan peristiwa disembuhkan, tetapi Yohanes menceritakan orang ini bernama Markus. Nah, sangat menarik Yohanes menceritakan Markus ini karena ini suatu persiapan yang akan dia ceritakan saat Petrus menangkap nanti. Apa peranan Markus? Kita lihat sekarang ya. Tidak perlu penasaran. Ya, sudah disitakan orang itu bernama Markus. Nah, kebiasaan memegang bau ini tadi yang kita cerita ya, bagi orang Yahudi. Yudas Iskariot melakukannya. Dia menunjukkan Yesus sebagai guru. Yudas melakukan kebalikan dari budaya Yahudi. Maka Yesus menggunakan tindakan ini untuk menegaskan bahwa penangkapan terhadap dirinya harus terjadi sebab sudah dikatakannya sebelumnya sesuai dengan rencana kasih Bapa untuk menyelamatkan orang berdosa. Yudas Iskariot menceritakan karena Yohanes menceritakan Injil-Injil yang lain. Ya, nah, Petrus mencoba cara kekerasan dengan pedangnya untuk menghindarkan penangkapan terhadap Yesus. Tapi Yesus mengatakan sudah. Bukan caranya dengan kekerasan, tetapi dengan cara kasih yang mengorbankan diri. Nah, tujuan penyelamatan orang berdosa bisa tercapai dan tercapai dengan sukses. Kita sering kali mendapatkan itu kan? Kita disakiti oleh saudara kita. Sering kali reaksi kita adalah
membalas. Betul? Ya kan? Iya, betul. Merencanakan sebuah tindakan yang mencelakakan orang lain, mencelakai kita. Betul? Ya kan? Seringkali kan seperti itu. Nah, Yesus mengajarkan tidak ada habisnya kalau kamu melakukan seperti itu. Sampai mungkin salah satunya. Dan dulu ya, harus dendamnya tidak habis. Ya, dan Yesus ngomong, sudah. Sekarang aku mengajarkan bahwa aku berkorban demi kasih. Dan kamu sebagai saksi mataku, nanti kamu bagaimana aku melakukannya dengan kasih juga. Kepada semua saudara. Ya, bukan dengan kekerasan, dengan kasih. Maka akan menjadi sukses. Amin. Ya, janganlah berdoa. Yesus menyerahkan diri untuk ya, penerapan bagi kita. Marilah kita meneladani Yesus yang mencapai tujuan Bapa di surga yang penuh kasih dengan cara mengorbankan diri sendiri dan memang terhadap keinginan pikiran dan menang terhadap keinginan pikiran dan jiwa untuk mencapai tujuan Bapa bagi kehidupan kita. Amin. Nah, dan dari itu Yesus ditangkap menyatakan bahwa perlu kemenangan karena kasih saja. Sampai penutup. Nah, Yesus ditangkap untuk mati di kayu salib setelah memenangkan perjuangan melawan keinginan diri sendiri.